Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mengobservasi tentang Monumen Tugu Pahlawan. Perkenalkan, nama saya Rayat Sabas Radian. Perkenalkan, nama saya Emir Skalviansa. Halo, perkenalkan nama saya Sira Safina Aulia Amirullah, absen 33. Saya Zara Surya Rahmadia, absen 37. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kafrina Syiratsani. Nama aku Niputu Kayana Yemika Dewi. Ikutin kita terus ya. Tugu Pahlawan adalah sebuah monumen yang menjadi marka tanah kota Surabaya. Bukan hanya bagi penduduk Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa 10 November 1945 di kota Surabaya, Di mana arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November, mengenang peristiwa pada tahun 1945 ketika banyak pahlawan yang gugur dalam perang kemerdekaan. Monumen ini memiliki tinggi sekitar 41,15 meter dan berbentuk seperti paku terbalik yang melambangkan semangat juang dan keteguhan hati para pahlawan Indonesia. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kanalures mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Dikelilingi oleh taman yang asri dan hijau, Tugu Pahlawan berdiri megah sebagai simbol keberanian rakyat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 melawan pasukan sekutu. Di sekitar monumen terdapat relief yang menggambarkan berbagai peristiwa bersejarah dari pertempuran tersebut. Selain itu, di dalam kompleks Tugu Pahlawan terdapat Museum 10 November yang menyimpan berbagai artefak dan diorama, memperkaya pengalaman sejarah bagi para pengunjungnya. Tugu Pahlawan memiliki berbagai manfaat penting, yaitu sebagai simbol patriotisme yang mengingatkan kita akan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia, sarana edukasi sejarah terutama tentang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Destinasi wisata yang memperkenalkan nilai-nilai kepahlawanan, tempat peringatan untuk upacara dan hari-hari besar nasional yang memperkuat rasa nasionalisme serta menjadi ikon kota Surabaya yang meningkatkan identitas dan kebanggaan warga kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mewawancarai dengan Ibu Bu Yanti, petugas museum. Oke, pertanyaan yang pertama, Sejak kapan Tugu Pahlawan didirikan? Jadi ada di sini kamu tadi kan lewat mulai gerbang itu ada Tugu Pahlawan ya. Jadi Tugu Pahlawan ini dibangun pada tanggal 10 November tahun 1951, diresmikan pada tanggal 10 November tahun 1952. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi latar belakang didirikannya Tugu Pahlawan di Surabaya? Jadi latar belakang Tugu Pahlawan dibangun di Surabaya untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Mengapa dibangun di sini? Karena di sini titik nol ya. Jadi pertempuran area Indonesia, area Surabaya terutama ya. Jadi pertempuran di sini bukan asli area Surabaya aja, dari seluruh bangsa Indonesia berkumpul di Surabaya untuk melawan penjajah. Pertempurannya 10 November, Jembatan Merah sampai Tugu Pahlawan dan Tunjungan. Pertanyaan yang ketiga, Pertanyaan ketiga, apa momen paling berkesan yang pernah Anda alami saat berkunjung di Tugu Pahlawan? Bertugas, maksudnya. Tugas ya. Jadi berkesannya Bu Yanti di sini inginnya para pemuda-pemuda generasi penerus bangsa harus menghargai para pahlawan. Ya. Pertanyaan yang keempat, apa yang menjadi daya tarik utama dari Tugu Pahlawan ini? Untuk daya tarik yang di sini terutama Tugu Pahlawan ya. Jadi Tugu Pahlawan ini ikon kota Surabaya, di mana
orang luar itu mesti kalau melihat Tugu Pahlawan itu menarik mereka. Apa saja fasilitas yang tersedia di Tugu Pahlawan ini? Jadi fasilitas sarana prasarana yang ada di Tugu Pahlawan, di sini ada tempat sampah, contohnya tempat sampah, tempat sholat, toilet, terus ada lagi tempat untuk diskusi, termasuk di museum itu ada tempat diskusi, warung untuk auditorium. Di lapangan juga untuk anak-anak diskusi bisa juga. Terima kasih banyak Bu. Oke, kali ini kita akan wawancara kedua dengan Mas siapa? Firdaus Alamsyah. Yang ini. Aku Muhammad Rifzal. Oke, langsung ya ke pertanyaan nomor 6 untuk Mas Firdaus ya. Apakah ada layanan khusus untuk pengunjung? Di sini terdapat beberapa layanan khusus ya. Mulai dari lift, ada eskalator, dan ada layanan untuk para pengunjung agar menonton peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam 10 November. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor 7. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung? Di Museum 10 November terdapat di berbagai tempat terdapat CCTV agar memastikan Ya. keselamatan dan kenyamanan. Oke. Lanjut nomor 9. Seberapa efektif Tugu Pahlawan dalam meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan masyarakat? Sangat efektif karena memperlihatkan kepada para pemuda bangsa sekarang agar bisa mencontoh arek-arek Surabaya yang dulu memperebutkan kemerdekaan Indonesia melalui Surabaya. Oke, siap. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama Tugu Pahlawan sebagai monumen nasional, Mas? Kalau aku sih fungsi yang utama dari Tugu Pahlawan yang pertama sebagai simbol ya. Karena di Surabaya ini kan terkenal dengan kota pahlawan. Jadi harus ada satu simbol itu yang menandakan bahwa kota ini dulunya adalah kota pahlawan. Banyak darah-darah pejuang yang gugur di sini. Kita bisa lihat di depan kita kan? Ya, gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir yang ke-10, apakah keberadaan Tugu Pahlawan berdampak pada identitas kota Surabaya menurut Masnya? Iya, berdampak sih Mas. Karena kembali lagi ke jawaban saya yang pertama. Itu sebagai ikon dari kota Surabaya yang terkenal sebagai kota pahlawan. Oke, terima kasih untuk mas-masnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hasil wawancara kami di Tugu Pahlawan adalah monumen yang memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi kota Surabaya dan Indonesia secara keseluruhan, didirikan untuk mengenang perjuangan para pahlawan dalam pertempuran 10 November 1945. Monumen ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran sejarah di kalangan masyarakat. Fasilitas yang lengkap dan upaya yang baik dalam menjaga keamanan menjadikan Tugu Pahlawan sebagai destinasi wisata sejarah yang patut dikunjungi. Keberadaan Tugu Pahlawan juga memperkuat identitas Surabaya sebagai kota pahlawan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys, kita kali ini ada di Tugu Pahlawan Surabaya. Kita bersama Jila, Ryan, dan kawan-kawan. Oke guys, sekian. Ini ada porternya Tugu Pahlawan. Sebagai simbol teori. Salah. Satu, mati no sila.